Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gadar Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membaca beberapa altcoin ya, termasuk Bitcoin. Apakah udah masuk bullish atau masih tetap bearish ya? Ya udah, kita langsung ke koin pertama, yaitu Bitcoin. Oh ya, untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, share, like, komen, kirim ke teman-teman kalian juga ya, agar mereka juga bisa ikut melihat video ini ya. Kita langsung buka di TF 1 jam seperti biasa, indikatornya ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI ya. Nah, ini kita lihat untuk 1 jam ke depan ya, masih kuat untuk koreksi ya. Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, yang ini Stochastic RSI, aku lingkarin ya. Ini Stochastic RSI nya itu masih kuat ke bawah ya, dan MACD juga garis birunya masih kuat ke bawah, belum ada bengkokan. Ini MACD nya nih belum ada bengkokan untuk ke atas, itu MACD. Dan moving average nya juga ini yang garis biru di dalam chart itu ya, garis biru sama merah itu, yang birunya ini birunya masih kuat ke bawah kayak gini, berarti masih mau koreksi ya. Nah, itu untuk TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jam ya, untuk si BTC ini. BTC ini 2 jam ke depan tadinya mau koreksi ya, Stochastic RSI nya malah naik ke atas karena moving average nya juga ngarah ke atas ya. Ini kita lihat nih, ini Stochastic RSI nya nih, ini Stochastic RSI nya ngarah ke atas ya, itu udah ada bengkokan ke atas, biasanya akan naik. Dan biasanya kalau Stochastic RSI udah ngajak naik, MACD biasanya mengikutin, itu MACD yang aku lingkarin. Dan ini moving average nya ya, ini mau ngajak naik karena mau nyebrangin garis merah. Minimal dia turun ini ya, kalau dia turun di sini nih, di situ di 3618, lalu paling dalam juga di sini nih ya, di berapa itu, di 350-an. Nah, untuk naiknya minimal ke sini untuk TF 2 jam ya, minimal di sini di 374, lalu di sini resistnya ya di 383, mungkin maksimal di 383an. Itu untuk TF 2 jam. Kita cek untuk TF 4 jamnya ya. Di TF 4 jamnya ini Stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Ini Stochastic RSI. Ini Stochastic RSI ngarah ke bawah, masih kuat koreksi. Tapi kalau dia dapat support dari TF 2 jam tadi, karena bisa naik ya, nunggu bengkokan ke atas saja ini Stochastic RSI yang garis birunya, karena MACD-nya ini nih tinggal bengkokan ke atas, nunggu support dari TF 2 jam sebelumnya tadi ya. Dan moving average-nya juga kayak gitu. Ini bisa kayak gini nih. Nih. Dan paling tinggi di apa, 380-an, 380, 383. Semoga lebih dari itu ya. Itu untuk TF 1 jamnya si Bitcoin. Nah, akan tetapi di TF 1D ini yang nyebabin koreksi nih ya. Si Stochastic RSI-nya ini Stochastic RSI di sini ngarah ke bawah ya. Birunya juga ngarah ke bawah. Berarti ini hari Sabtu atau nanti malam Sabtu dia akan koreksi, bisa-bisa malah mulai nanti malam atau besok pagi ya, karena MACD ini juga udah dekat untuk koreksi. Ini belum ada merah ya, tapi gini sirkulasinya kayak gini nih saat baru bisa naik. Dia harus turun dulu, kita cari supportnya dulu ya. Support pertama di sini di 346, lalu di sini di 331, mungkin paling rendahnya di sini nih di 312. Mudah-mudahan nggak nyampe ya, itu karena kayaknya sih akan dalam ini, karena dia akan nabrak parabolic SAR juga ya. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D. Di 3D ini Stochastic RSI ngajak koreksi ya, karena nih ada bengkokan ke bawah
si Stochastic RSI ini ada bengkokan ke bawah ya. Nih garis birunya mau ngadap ke bawah. MACD juga kayak gitu, berarti dia naiknya mungkin naiknya juga nggak akan tinggi ini kayaknya sih. Mungkin di sini nih maksimal. Nanti BTC naik. Ntar. Nah di situ di 386 maksimal mungkin di 386, udah itu langsung koreksi. Malah bisa langsung koreksi dulu paling dalam nih. Di sini 310 paling dalam di sini nih. Nih untuk 2 minggu ke depan nih 200, semoga nggak nyampe ya ke 200 ya. Itu bahaya soalnya ini market juga belum bullish. Nah di ini nih Stochastic RSI di TF1W BTC ini ngarah ke atas ya. MACD juga masih kuat ke atas. Tapi kalau dapat support dari TF sebelumnya ini bisa koreksi. Tapi kalau mau kulihat dari moving average ini masih ngajak naik ya. Seperti yang aku bilang tadi, minimal naik di 396, maksimal mungkin di sini nih. Tapi ini 3 minggu ke depan harus koreksi dulu. Intinya ini harus koreksi dulu biar bisa naik di TF1W ya. Di TF2W Stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya, itu bisa dilihat di lingkaran MACD tapi masih kuat. Moving average nya juga ini. Nah kalau mau buyback ya, kalau mau buyback si BTC di harga sini di 335 sampai di sini koreksi terakhir ya, sampai kayaknya nggak nyampe sih di 200-an, semoga aja nggak nyampe di 236 ya. Jadi kalau mau buyback di pair IDR ya 236 sampai 33 berapa tadi, 335 ya, karena ini udah bagus banget moving average nya udah tinggal cross, tapi dia ngajak koreksi dulu Stochastic RSI. Nah kalau mau buyback di situ langsung hold ya. Itu untuk Bitcoin di TF2W. Kita cek di TF1M. Nah di TF1M juga udah cantik banget si Stochastic RSI nya ini nih udah ngajak ke atas. Si MACD garis birunya tinggal gini. Lalu ini ilustrasinya kayak gini nih. Nah, tapi kalau dia nabrak parabolik SAR di sini di 600 di bulan depan di 600, bisa lah ke sini ke 631 mungkin. Nah untuk paling tingginya aku nggak berani spekulasi ya, nanti miss. Ya udah kita next koin aja. Koin selanjutnya ini Eminer ya. Eminer ini banyak banget yang request. Kita langsung buka advance chartnya. Kita buka TF 1 jam ke depan, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Di TF 1 jam ke depan ini untuk Eminer ya, Stochastic RSI nya ada bengkokan ke bawah. Ini aku lingkarin dulu nih. Ini bisa koreksi ya karena MACD juga udah ngarah ke bawah. Lalu minimal turun sih di sini sih di 14, malah bisa ke 12 ini ya. Kita buka TF 2 jam ke depan untuk Eminer. Di Eminer juga, tapi Stochastic RSI nya nih Stochastic RSI nya ngarah ke atas ya, MACD ke bawah. Tapi kalau BTC itu ikut turun pasti dia ikut turun ya, bisa ke 11 atau 12 ya. Itu untuk TF 2 jam Eminer. Kita cek untuk 4 jam ke depan. 4 jam ke depan juga bisa turun karena Stochastic RSI nya masih datar, MACD masih mau bisa ngarah ke bawah. Untuk resist dan untuk supportnya belum bisa aku lihat ya. Kita cek untuk TF1D nya dulu. Di TF1D ini lagi koreksi ya. Stochastic RSI ini juga belum ada tanda-tanda untuk naik. Si MACD juga kayak gitu ya, minimal turun ke sini di 13, paling dalam di sini nih di
di 11 atau 10 ini paling dalam ya. Itu untuk TF 4 jamnya. Kita cek untuk TF 1D itu ya. Kita cek untuk TF 3D. Di 3D ini mau bikin cup candle baru ya. Kalau mau buyback di harga 10 sampai 12 ya. 13 lah bisa. Soalnya ini mau bikin cup candle kayak ini nih. Nih. Mudah-mudahan jadi. Stochastic RSI ini juga masih datar. MACD nya lagi naik, belum ada tanda-tanda untuk koreksi, paling koreksi dikit ya. Itu untuk eminer. Jadi kalau mau buyback di harga 11 sampai 13. Di TF1W, stochastic RSI ngarah ke bawah. Nah, untuk support dan resistnya nggak bisa aku sebutin ya. Karena terlalu kecil. Nanti nggak berani berspekulasi aku. Nah, ini bagus sih. Di TF2W ini ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD juga tinggal nunggu. Ini bisa naik nih 2-3 bulan ke depan. Jadi kalau mau buyback di harga 11, 12 sampai 13 ya. Udah itu call minimal lah, mungkin bisa ke 20 minimal itu ya. 20 sampai 25. Itu untuk TF2W. Kita cek untuk TF1M-nya. Di TF1M stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga ngarah ke atas ya. Ini bisa di, kalau dia bisa 2-3 bulan ke depan nabrak parabolik SAR di 70. Ya bisa aku pastiin di sini nih 2-3 bulan ke depan di 137. Tapi itulah tadi kataku, jangan berharap target tinggi dulu ya. Kita ambil target kecil lah di sini di 23 sampai 25 lah. Nah, itu untuk TF1M. Ya udah, kita langsung koin selanjutnya ya. Makanya jangan jangan berharap terlalu tinggi lah, nanti malah nyangkut ya. Di koin selanjutnya itu BNB. Kita cek BNB. Kita buka TF 1 jam ke depan. Buka TF 1 jam ke depan, indikatornya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini untuk BNB ya, 1 jam ke depan akan koreksi. Lagi koreksi sebenarnya, tapi masih bisa koreksi karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. Ini stochastic RSI nya masih ngarah ke bawah. Nih, masih ngarah ke bawah, berarti masih bisa koreksi ya. Dan MACD nya ini belum ada tanda-tanda untuk naik bengkokan ke atas ya. Berarti masih kuat turun. Lalu kita buka TF 2 jam ke depan untuk BNB. Nah, di stochastic RSI nya TF 2 jam ini ya, dia ngajak naik dulu, tapi kayaknya nggak akan tinggi ini naiknya ya. Karena si MACD ngajak koreksi. Paling naik juga ke sini nih. 476 paling tinggi mungkin di sini. Udah itu koreksi ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk 4 jam ke depan BNB. Di 4 jam ke depan ya, stochastic RSI nya masih kuat untuk ke bawah. Nih, stochastic RSI nya masih kuat untuk ke bawah. MACD, tapi MACD kalau mau buyback di sini nih. Dari harga ini di 4.600 sekian sampai di sini 4.400-an ya. Nah, itu kalau untuk buyback BNB ya. Kita cek untuk TF1D nya dulu. Ya benar, kalau mau buyback tadi di sinilah maksimal nih. Di 4.300-an ya untuk BNB ya. Dari harga berapa ini? 4.600 sampai 4.300 ya. Itu untuk buyback BNB. Kita cek untuk TF 3D. 3D ini MACD nya ngajak koreksi ya, tapi stochastic RSI nya ini ngajak naik ya, ada bengkokan ke atas. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini dalam 2-3 minggu ke depan di 5 juta bisa ke sini nih. Nih, bisa ke 5.300.000, mungkin maksimal di 6.400.000. Itu untuk TF3D. Kita cek untuk TF1W nya ya. Nah, di TF1W itu stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. MACD juga masih datar, bisa dalam ini. Di mungkin 2-3 bulan ke depan ya, minimal turun ke sini.
ke 3.064 mungkin maksimalnya di sini nih. Di 3.300.000 itu untuk TF1W. Si BNB kita cek untuk TF2W nya. Nah, di TF2W ini stochastic RSI nya tadinya MACD lagi naik ya, tapi stochastic RSI nya nganjak ke bawah. Kalau nggak dapat support dari TF sebelumnya, dia bisa turun ke sini. Turun ke sini nih. Nih, di 3.500.000 sampai ke sini. Kalau mau buyback di situ. Oh, mungkin di 2 juta ini terlalu. Nah, di 3.200.000. Tapi kalau dia naik, ini soalnya mau bikin cup candle baru, moving average juga deket. Kalau dia sampai nabrak parabolic SAR di sini, di 5.800.000 di 2-3 bulan ke depan bisa ke sini. Dan ini nggak langsung naik root, nggak instan ya, bertahap lah intinya. Itu untuk TF2W. Kita cek untuk TF1M nya BNB. Di BNB di TF1M nya juga ya, ini stochastic RSI nya nih. Nih ada bengkokan ke atas, MACD biasa mengikuti, dan ini mau bikin cup candle baru ya. Kalau di dalam 2-3 bulan ke depan ini bisa nabrak parabolic SAR di susah pula ini. Nah, di 7 jutaan ya bisa ke sini, bahkan bisa new ATH ya. Mudah-mudahan nyampe ya. Itu untuk BNB. Kita next coin ya. Next coin terakhir lah. Kita cek di pair USDT ya. Shiba Inu. Shiba Inu juga banyak yang request ya. Oh ya, untuk teman-teman yang mau join di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa di subscribe juga ya, share ke teman-teman kalian. Itu tuh kita langsung buka TF 1 jamnya Shiba Inu. Indikatornya seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Di TF 1 jam ini stochastic RSI nya nih, di TF 1 jamnya Shiba ini ya, masih kuat untuk turun ya, karena masih ada bengkokan ke bawah. Lalu si MACD ini nih belum ada tanda-tanda untuk naik. Dan moving average garis biru di dalam candle ini, garis birunya baru satu lah, berarti ini masih bisa turun ya. Lalu kita buka TF 2 jam ke depan untuk Shiba Inu ya. Nah, di TF 2 jam ke depan stochastic RSI nya ngarah ke atas, tapi MACD nya ngarah ke bawah ya, mau ngarah ke bawah. Itu stochastic RSI nya mau ngarah ke atas, lalu MACD nya mau ngarah ke atas ya. Nah, ini tapi harus koreksi dulu, karena TF 1 jam tadi mau koreksi, dia pasti nabrak parabolic SAR di harga segini, di 12.89, mungkin maksimal di sini di 12.43. Itu untuk TF 2 jam ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan juga stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD mau naik tapi kayaknya nggak jadi ini. Biasanya MACD mengikutin. Ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD nya mau naik tapi biasanya mengikutin. Nah, ini harus turun dulu, minimal turun ke sini ke 12.63, lalu mungkin bisa di sini di 11.63. Itu untuk TF 4 jam ya. Kita cek untuk TF 1D nya dulu. Nah, ini masih bisa turun juga stochastic RSI nya ini nih. Ada garis ke bawah. MACD juga belum ada bengkokan ke atas ya. Kalau mau buyback di sini nih, di 11.17 sampai 10.808 ya. Mudah-mudahan bisa lebih dalam ya, lebih enak. Kita cek untuk TF 3D nya untuk Shiba Inu ya. Nah, ini juga Shiba Inu di TF 3D ini stochastic RSI nya masih kuat ke bawah nih. Lalu si MACD juga masih lagi naik ya, tinggal nunggu dorongan aja ke bawah. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di harga berapa ini ya? Ntar. Nah, di 10.79 dia bisa ke sini. Di 889 maksimal di sini. Di sini nih. Nah, di 715. Jadi kalau mau buyback ya, 715 sampai ke 1095 ya. Itu kalau mau buyback Shiba Inu. Lalu kita buka TF
1W nya ya. Di 1W nya ini static RSI nya masih ngarah ke bawah, berarti ini bakal dalam ya Shiba Inu. Jadi kalau teman-teman yang nyangkut ya mau gimana lagi, jangan di CL ya, karena kita itu trading bukan untuk di CL tapi untuk profit. Makanya aku sering bilang bekal ilmu dulu baru bisa trading ya, jangan asal trading ikutin FOMO, inilah jadinya nanti. Nah minimal turun ke 883 di TF 1W nya 3 4 sampai 4 bulan ke depan lah ini. Maksimal bisa di sini. Maksimal di susah banget. Soalnya terlalu kecil ya, jadi susah. Tapi yang pasti dia minimal ke 883 ya. Itu untuk TF 1W, kita cek untuk TF 2W. Nah, di TF 2W ini bagus ya. Static RSI nya masih kenceng, tapi udah ada bengkokan mau ke bawah nih. Yang ini nih. Yang garis biru ini nih, mau kayak gini. MACD juga masih kenceng, tapi candlenya mau, kalau dia nggak dapat support dari TF sebelumnya, mungkin dia ini paling cepat 5 bulan ke depan ini baru bisa naik ya, kalau dari chart ini ya. Dan kalau dia bisa naik ke 2129 nanti pas 3 4 5 bulan ke depan ya, bisa ke 2129, dia bisa ke sini ke 3884, maksimal di sini nih di 504 5904, tapi itu bertahap ya, nggak sekaligus. Lalu kita cek untuk TF1M nya. Di TF1M nya ini ya, untuk indikatornya belum ada kelihatan, tapi yang pasti dia mau bikin cup candle baru nih, mau kayak gini. Mungkin di akhir tahun dia kalau sampai di 644 bisa new ATH ya. Itu untuk Shiba Inu. Ya udah, kita udahin aja di video kita kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share teman-teman kalian juga. Dan kalau ada mau pertanyaan atau mau koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis aja di kolom komentar. Dan untuk channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.